Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Retno dari kelas 01 SMJP 04 dengan NIM 221010505799. Sebelumnya atau yang teman-teman saya selalu diberikan kesehatan, dan tentunya yang terhormat Bapak Eko Sudarso selaku dosen mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis. Izinkan saya untuk mempresentasikan makalah saya dengan yang berjudul Manajemen Keuangan. Manajemen keuangan. Artian manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan salah satu fungsi dari manajemen mengenai segala aktivitas di dalam perusahaan yang berhubungan dengan kegiatan dalam mencari dana, mengelola dana, dan membagi dana yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi para pemegang saham di perusahaan tersebut. Oke. Ada manajemen keuangan menurut para ahli, dan saya mengambil 2 dari berapa ya? Saya lupa guys. Saya mengambil 2. Yang pertama dari menurut Mustafa, manajemen keuangan menjelaskan tentang beberapa keputusan yang harus dilakukan, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan atau keputusan pemenuhan kebutuhan dana, dan keputusan kebijakan dividen. Menurut Sartono, istilah manajemen keuangan dapat diartikan sebagai manajemen dana baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif, maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi untuk pembelanjaan secara efisien. Oke, kita lanjut ke fungsi dan tujuan manajemen. Yang pertama kita membahas fungsi dulu, teman-teman. Fungsi manajemen itu mempunyai berbagai aktivitas dalam bidang keuangan, khususnya dalam bagaimana cara memperoleh dana dan bagaimana cara mengelola dana sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Dan yang kedua kita bahas tentang tujuan manajemen keuangan. Manajemen keuangan yang efisien membutuhkan tujuan agar dapat digunakan sebagai standar dalam pengambilan keputusan keuangan. Tujuan perusahaan adalah meningkatkan kemakmuran para pemegang saham atau pemilik. Kemakmuran para pemegang saham diperhatikan dalam wujud semakin tingginya harga saham, yang merupakan pencerminan dari keputusan investasi, pendanaan, dan kebijakan dividen. Lanjut kita ke tujuan manajemen keuangan menurut beberapa hal. Oke, teman-teman bisa lihat kalau di sini ketutupan, nanti bakal saya screenshot aja ya. Yang pertama ada tujuan manajemen keuangan menurut Mustafa, dan lagi-lagi saya hanya mengambil 2 contoh. Yang pertama ada pendekatan keuntungan dan risiko, yaitu manajer keuangan harus menciptakan keuntungan atau laba yang maksimal dengan tingkat risiko yang maksimal. Yang kedua pendekatan likuiditas, profitabilitas, yaitu menjaga agar selalu tersedia uang kas untuk memenuhi kewajiban finansialnya dengan segera dan berusaha agar memperoleh laba perusahaan, terutama untuk jangka panjang. Kedua ini menurut Martono dan Harjito, yaitu yang pertama adalah mencapai atau memperoleh laba maksimal untuk kemakmuran pemilik perusahaan, yang kedua menjaga kelangsungan hidup, dan yang terakhir mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Oke, berdasarkan pendapat di atas menjelaskan bahwa tujuan manajemen keuangan yang dilakukan oleh manajer keuangan adalah untuk memaksimalkan keuntungan dan memaksimalkan kekayaan dengan mengoptimalkan value sekarang atau present value, sehingga dapat memaksimumkan kesejahteraan para pemegang saham. Prinsip. Oke, kita lanjut ke prinsip manajemen
keuangan. Oke. Prinsip manajemen keuangan itu dibagi menjadi 7 teman-teman. Yang pertama ada akuntabilitas. Akuntabilitas ini merupakan kewajiban moral serta hukum yang terdapat dalam sebuah perusahaan, sehingga bisa diketahui dari mana dana itu diperoleh, dana itu dipakai untuk apa saja, dan bagaimana perusahaan itu memakai dana tersebut. Seluruh pihak serta aspek di perusahaan itu harus tahu bagaimana dana dan juga wewenang itu dipakai. Oke, yang kedua ada konsistensi, yaitu sistem keuangan perusahaan tersebut harus dilakukan dengan secara konsisten. Bukan berarti perusahaan tersebut tidak boleh mengganti sistem yang sudah berjalan. Kita lanjut yang ketiga, yaitu ada kelangsungan hidup. Manajer keuangan itu juga harus bisa merencanakan keuangan supaya perusahaan tersebut dapat terus berjalan serta hidup. Dan yang keempat ada transparansi. Perusahaan itu harus transparan dan juga terbuka terhadap keuangan suatu perusahaan. Misalnya ada standar akuntansi. Sistem akuntansi yang berlaku di tiap-tiap perusahaan itu harus sama, yang artinya semua akuntan di seluruh dunia itu bisa paham serta mengerti mengenai sistem akuntansi yang sama. Lanjut ke integritas, yaitu catatan dan laporan keuangan itu harus dan perlu dijaga integritasnya dengan baik. Laporan keuangan tersebut wajib dibuat selengkap serta seakurat mungkin. Oke, dan yang terakhir ini ada pengelolaan. Perusahaan itu harus dapat mengelola keuangan perusahaan dengan tepat. Perusahaan tersebut juga harus bisa menjamin dianggarkan bisa dipakai sesuai dengan tujuan serta rencana keuangan yang telah dibuat sebelumnya. Oke. Dan habis teman-teman. Mungkin segini aja videonya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Jika ada salah-salah kata dari saya atau salah kata dari PPT saya mohon dimaafkan, karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Dan karena kesempurnaan itu lagunya Rizky Febian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil. Izinkan saya untuk makalah saya yang berjudul Pertemuan Keuangan. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil makalah saya, pertemuan ke-8 yang berjudul Manajemen Keuangan. Keren kan gua? Ganteng kan gua? Hahaha gitu. Keuangan yang pertama, tujuan manajemen keuangan yaitu pengalokasian kameranya mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Karyatmo.